Halo, perkenalkan nama saya Maria Strambi Eko, NPM 2111100135100047. Saya berasal dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Di sini saya akan membawakan materi tentang psikologi budaya dan Jerome Seymour Brunner. Jadi teman-teman, psikologi budaya itu muncul pada tahun 1980-an yang merupakan bentukan dari berbagai disiplin ilmu atau yang biasa dikenal dengan interdisciplinary subfield menurut Ratner 2011. Adapun disiplin ilmu yang berkontribusi terhadap pembentukan psikologi budaya adalah psikologi, antropologi, dan bahasa. Dari ilmu psikologi ada tokoh terkenal yang bernama Jerome Brunner. Dari ilmu antropologi yang terkenal adalah Richard A. Sweder. Dan dari ilmu bahasa ada Vygotsky. Menurut Sweder dan Sullivan tahun 1993 dan Shelley 2003. Di antara ketiga tokoh tersebut, Richard A. Sweder termasuk tokoh yang paling terdepan dalam pengembangan psikologi budaya. Nah teman-teman, tapi kali ini yang saya bahas bukan tentang Sweder, tapi saya akan membahas lebih lengkap tentang Jerome Seymour Brunner. Jerome Seymour Brunner lahir di New York pada tanggal 1 Oktober 1915 dan meninggal pada tanggal 5 Juni 2016. Ia adalah seorang ahli psikologi berkebangsaan Amerika yang memberikan kontribusi signifikan pada psikologi kognitif dan psikologi pendidikan. Bahkan, beliau ini digadang-gadang sebagai pionir dan pendiri psikologi budaya. Brunner adalah peneliti senior di Fakultas Hukum Universitas New York. Ia menerima gelar sarjana di bidang psikologi pada tahun 1937 dari Duke University. Lalu, ia mendapat gelar masternya di bidang psikologi pada tahun 1939 dan kemudian gelar doktor di bidang psikologi juga dari Universitas Harvard pada tahun 1941. Brunner mengajar dan melakukan penelitian di Universitas Harvard, Universitas Oxford, dan Universitas New York. Sebuah tinjauan survei psikologi umum yang diterbitkan pada tahun 2002 menempatkan Brunner sebagai psikolog ke-28 yang paling banyak dikutip di abad ke-20. Pada tahun 1945, Brunner kembali ke Harvard sebagai profesor psikologi dan banyak terlibat dalam penelitian yang berkaitan dengan psikologi kognitif dan psikologi pendidikan. Psikologi dianggapnya sebagai ilmu yang pusat perhatiannya adalah makna atau proses pembentukan makna. Sedangkan makna adalah produk budaya. Itu menurut Hilles tahun 1996. Oleh karena itu, bagi ilmu psikologi, memperhatikan budaya merupakan sebuah keharusan. Menurut Sweder tahun 1990, Sweder ini salah satu tokoh di ilmu antropologi. Menurut dia, psikologi budaya itu merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana menyatunya, saling mempengaruhi, dan saling ketergantungan antara subjek dan objek, diri dan orang lain, aspek psikologis dan budaya, pribadi dan konteks budaya. Jadi, menurut Sweder, banyak hal-hal yang menyangkut dalam budaya. Kurang lebihnya begitu. Psikologi budaya ini mempunyai keyakinan bahwa sejak lahir, eksistensi manusia berada dalam ketidakpastian. Dan karenanya selalu termotivasi untuk selalu mencari makna dari eksistensinya, dan budaya dianggap sebagai sumber makna yang sangat kaya. Namun demikian, proses pencarian dan pembentukan makna itu bersifat interdependen dan
atau saling pengaruh-mempengaruhi antara manusia dan budaya. Jadi manusia itu tidak bisa terlepas dari budaya, dan budaya pun tidak bisa terlepas dari manusia, karena itu saling mempengaruhi atau saling terikat satu sama lain. Jadi tidak heran jika psikologi budaya kemudian ingin mengetahui bagaimana pikiran manusia dibentuk oleh budaya, dan bagaimana budaya membentuk pikiran manusia. Seperti yang saya bilang tadi, itu mereka saling keterkaitan. Lalu menurut Schroeder dan Sullivan tahun 1993 menyebutkan dengan slogan berikut, "Culture and psyche make each other up." Itu terdapat di bukunya halaman 498. Dengan slogan tersebut, Schroeder mau menunjukkan bahwa budaya merupakan bentukan dari orang-orang yang ada di dalamnya, dan psikologi adalah orang-orang yang ada di dalamnya dipengaruhi oleh faktor budaya. Menurut Schroeder dan Sullivan tahun 1993 terdapat beberapa konteks yang melatar belakangi munculnya psikologi budaya. Konteks keilmuan, sejarah, dan kelembagaan. Dari konteks keilmuan, ilmu psikologi yang awalnya fokus pada masalah-masalah individual, dan antropologi yang lebih fokus pada masalah-masalah etnografis, secara perlahan mengalami perubahan. Yang terjadi kemudian, psikologi tidak lagi fokus pada perilaku individu, dan antropologi pun mulai tertarik dengan person-centered etnografi, sehingga interaksi antara psikologi dan antropologi pun tidak terelakkan. Lalu, integrasi antara psikologi dan antropologi dalam mempelajari makna dari sebuah situasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku juga diperkuat dengan ilmu linguistik yang mempermasalahkan mengenai pembentukan makna. Pada tahun 1980, Social Science Research Council dari antropologi menyelenggarakan konferensi tentang Conception of Culture and its Acquisition yang kemudian dipublikasikan dengan judul Culture Theory, Essay on Mind, Self and Emotion. Selain itu, White dan Kirkpatrick mempublikasikan buku berjudul Person, Self, and Experience yang secara detail membahas tentang ethnopsychology. Masih pada tahun yang sama, yaitu tahun 1980-an, dari bidang psikologi, Marcus dan Nisbet sudah menyelenggarakan seminar tentang psikologi budaya di Institute of Social Research, University of Michigan. Psikologi budaya mulai dikenal luas. Dari konteks sejarah yang ada pada saat itu, memang mulai disadari bahwa hasil-hasil penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat tidak bisa dijadikan dasar untuk menjelaskan fungsi psikologis dari masyarakat lainnya dan dari konteks kelembagaan. Secara langsung ataupun tidak langsung, kemunculan psikologi budaya tersebut merupakan kritik dan koreksi terhadap psikologi anti-mainstream yang kurang mengapresiasi pengaruh budaya terhadap perilaku, dan juga psikologi lintas budaya yang masih menggunakan metode positivistik dalam melakukan penelitian-penelitiannya. Itu menurut Ratner 2011 dan Cole 1996. Schroeder bukan hanya mengkritik psikologi mainstream dengan mengatakan bahwa mempelajari psikologi mainstream yang mengabaikan budaya tidak akan bermanfaat secara teoritis, tapi juga mengkritik psikologi lintas budaya yang disebut sebagai salah kaprah dalam mengapresiasi budaya dalam psikologi. Menurut Brunner, seperti dikutip Seele tahun 2003, karena pikiran manusia itu terkait dengan budaya, maka tidaklah mungkin membangun psikologi tanpa memperhatikan budaya atau hanya fokus pada manusia. Pikiran manusia dipandang sebagai entitas sosial yang hanya bisa dipahami jika sistem budaya yang berhubungan dengannya dipahami, dan perilaku manusia pun hanya akan bermakna jika dipahami dalam konteks budaya tertentu.
Itu menurut Segal dan kawan-kawan seperti dikutip Shrive and Levy tahun 2004. Pandangan Vygotsky bahwa aktivitas mental manusia dimediasi oleh simbol-simbol kultural, dan pandangan Schroeder bahwa terdapat interkoneksi antara budaya dan pikiran juga memperkuat urgensi kemunculan psikologi budaya. Menurut Schroeder dan Sullivan tahun 1993, tujuan psikologi budaya adalah to examine ethnic and cultural sources of psychological diversity in emotional and somatic atau health, functioning, self-organization, moral evaluation, social cognitive, and human development. Itu terdapat di bukunya pada halaman 497. Artinya, psikologi budaya dibentuk untuk menguji bahwa perbedaan fungsi psikologis bukan hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor individualis, tapi juga dipengaruhi oleh faktor dari budaya dan etnis.